Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, perkenalkan saya Rahman. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sosialisasi dampak internet pada anak dan cara mengendalikannya. Oke. Untuk webinar kali ini diadakan untuk Kampung Babakan Jaya, Desa Satria Jaya, Kabupaten Bekasi. Oke, dimulai ya. Internet yang akan kita jelaskan adalah sejarah internet, pengertian internet, fungsi internet, dampak bagi anak, dan membuat internet menjadi positif. Oke, yang pertama sejarah internet. Sejarah internet ditemukan pada 1960. Penemunya adalah Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat lewat Advanced Research Project Agency yang disingkat ARPA, merintis suatu sistem jaringan bernama ARPANET. ARPANET ini adalah asal mula sebelum terbentuknya teknologi menghubungkan berbagai kampus atau universitas. Dan pada tahun 1980, ARPANET mulai digunakan oleh kalangan terbatas, kampus dan universitas di Amerika. Lanjut lagi pas tahun 1982. Pada tahun 1982 ditemukan protokol standar dari TCP/IP. Nah, adanya nama domain, jadi waktu 1982 itu belum ada nama domain, semuanya dicari berdasarkan IP. Pada 4 tahun setelahnya, pada tahun 1984, baru dikenal dengan nama domain. Nah, pada tahun 1986, mulai dikembangkan menjadi NSNet, dan inilah mulai mengganti peranan ARPANET. Dan internet masuk ke Indonesia pertama kali adalah di tahun 1994. Waktu itu jaringan internet di Indonesia dikenal dengan nama unik, yaitu Paguyuban Network. Paguyuban Network ini juga berarti serupa dengan namanya, di mana semangat kekeluargaan atau kerjasama terjadi begitu akrab di antara para anggota. Oke, lanjut sejarah. Setelah itu pengertian internet. Apa sih internet? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan media elektronik dengan media lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite yang disingkat TCP/IP. TCP/IP ini merupakan protokol pertukaran paket dalam istilah asing switching communication protocol yang bisa digunakan miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Menurut para ahli, internet pada dasarnya adalah suatu media yang dipakai untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang disambung lewat berbagai aplikasi, semacam web, VoIP, email, dan lain hal. Itu menurut Uno Purbo pada tahun 2005. Oke, selanjutnya kita akan membahas fungsi dari internet. Yang udah pasti kita tahu semuanya, internet sangat-sangat memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, memudahkan untuk mengakses informasi. Sekarang kita bisa dapat informasi dengan mudah hanya dengan menggunakan internet. Bahkan jika dulu kita sering mengeluh tidak dapat belajar karena tidak memiliki buku dengan harga mahal, sekarang kita dapat belajar hal-hal yang baru menggunakan internet dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, memudahkan komunikasi. Jika dulu kita ingin berkomunikasi via surat yang harus dikirim beberapa hari, sekarang dengan internet kita sangat-sangat dimudahkan. Bahkan di luar kota atau luar negara pun dapat diakses melalui internet. Kita dapat berkomunikasi secara intens dalam hitungan detik. Setelahnya, memudahkan dalam pekerjaan. Banyak perusahaan yang sangat diuntungkan dengan adanya internet. Salah satu solusi menyelesaikan berbagai masalah
secara cepat, efisien, dengan memiliki sistem yang saling berhubung satu sama lain. Dan masih banyak fungsi-fungsi internet lain yang tidak kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yaitu dampak internet untuk anak. Dalam berinternet kadang juga ada masih dampak yang kita rasakan, baik dampak positif maupun negatif. Kira-kira apa aja ya? Boleh disimak di slide berikutnya. Nah, ini dampak positif penggunaan internet pada anak. Mudah mendapatkan informasi. Tentu saja yang tadi saya sudah jelaskan, kita hanya dengan mengetikkan keyword di Google, kita bakal bisa dapat semua informasi yang kita butuhkan, untuk belajar, hiburan, dan lainnya. Sangat berbeda waktu zaman dulu ya. Kita harus ke perpustakaan, membeli buku, dan membaca bukunya satu persatu. Selanjutnya, membantu dalam menyelesaikan masalah dan tugas. Ini sangat-sangat dirasakan bagi kita pelajar. Ada banyak informasi, bahkan juga aplikasi pembelajaran yang menggunakan internet yang diakses dengan cepat, mudah, dan interaktif. Selanjutnya, mendapat sarana hiburan. Tentu ada banyak sekali fasilitas hiburan yang kita bisa gunakan di internet, baik itu fasilitas hiburan seperti menonton video di YouTube, mendengarkan lagu, atau lainnya. Selanjutnya, memudahkan proses komunikasi ya. Salah satu dampak positif dari internet. Oke, selanjutnya dampak negatif. Selain banyak dampak positifnya, internet mungkin adalah penemuan yang paling canggih ya selama ini. Tapi ada juga dampak negatifnya loh untuk anak. Salah satunya adalah bullying online. Bullying online, konten yang tidak layak untuk anak, mengganggu kesehatan, ataupun cybercrime. Bullying online, seperti kita tahu sekarang, hampir semua orang mempunyai sosial media, atau bisa disebut juga dunia digital. Masing-masing begitu juga anak kita yang mungkin belum paham dan belum dapat mengendalikan emosinya. Sosial media jadi jembatan sangat mudah untuk seorang anak mengomentari anak lainnya, di mana komentar tersebut belum tentu baik untuk dikomentari maupun yang berkomentar. Contoh, anak yang mengupload foto dirinya sendiri ketika sedang melakukan sesuatu, lalu ada temannya yang berkomentar jelek, bahkan mencaci maki atau menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Hal seperti ini dapat berdampak pada anak yang dikomentari. Anak yang dikomentari akan berdampak tidak percaya diri dengan apa yang ia lakukan, bisa menyebabkan depresi, dan menyerang psikologinya. Tapi tidak sebatas dengan itu. Anak yang mengomentari juga mendapat dampak buruk dari itu. Perilakunya tersebut secara tidak disadari, anak ini bahkan akan menjadi kebiasaan buruk sampai beranjak dewasa. Dapat terjerat hukum, yaitu ITE, yang sangat banyak contohnya karena salah berkata bisa menjadikan ia masuk penjara. Lalu, konten yang tidak layak. Selain banyak informasi yang sangat berguna di internet, juga banyak konten-konten yang tidak layak untuk anak yang masih di bawah umur, yang sangat dapat merusak masa depan dari anak kita. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan antisipasi dengan melakukan blok pada situs-situs yang ilegal. Juga bekerja sama dengan ISP, penyedia data internet, untuk menggerakkan internet positif. Namun, situs-situs tersebut masih dapat terjangkau dengan anak jika menggunakan VPN atau tidak menggunakan ISP yang baik. Di antara konten-konten tersebut adalah pornografi, perjudian online, konten rasisme, pembunuhan, dan lain-lain. Lalu, kesehatan. Internet dapat membuat penggunanya ketagihan, terus berselancar di dunia digital tanpa memikirkan kondisi asli. Di dunia aslinya kadang membuat anak terus bermain game, menonton serial, tanpa mengingat waktu dan kondisi kesehatan. Lalu, dampak negatif berikutnya adalah cybercrime.
Seperti layaknya kehidupan nyata, di dunia digital juga ada kejahatan atau tindak kriminal yang terjadi seperti hacker, spammer, penipuan online, penculikan yang marak terjadi. Banyak motif yang dilakukan pelaku seperti menyadap gadget, mencuri data pribadi, bahkan merusak device kita. Dari dampak-dampak negatif tersebut, saya akan merangkum beberapa solusi atau anjuran untuk orang tua agar anak dapat berselancar di internet tanpa anaknya mendapat dampak negatif dari internet tersebut. Yang pertama, orang tua harus mengerti tentang sosial media ataupun internet. Banyak orang tua yang mungkin umurnya sudah tidak muda lagi dan malas untuk belajar kan teknologi yang baru. Itu harus dirubah ya, karena kemungkinan besar anak-anak itu akan mudah melakukan banyak hal di internet tanpa sepengetahuan orang tuanya. Yang kedua, mengetahui akun sosmed apa aja yang dimiliki oleh anak. Batasi sosial media anak yang masih di bawah umur. Lalu memberi pengertian yang baik agar anak bijak dalam bersosial media. Itu udah pasti ya, karena banyak orang tua yang mengumbar anaknya dengan internet tanpa tahu dampak negatifnya. Lalu memantau aktivitas sosial anak, aktivitas media sosial anak dengan berlangganan ISP yang menggerakkan internet positif. Mengetahui aplikasi VPN yang dapat menjangkau konten negatif. Tidak memberi akses penuh kepada anak yang di bawah umur. Memberikan pengertian kepada anak dampak dari menonton konten yang tidak layak. Membatasi penggunaan handphone kepada anak, membangun komunikasi yang baik dengan anak, memberikan perhatian lebih kepada anak, dan sesering mungkin berinteraksi dengan anak, di mana anak akan merasa lebih dekat dengan orang tuanya. Sesering mungkin berinteraksi dengan anak, mengenalkan permainan offline kepada anak, seperti memelihara binatang, atau agar anak tidak lebih senang bermain di internet. Dan pilih-pilih situs dan perhatikan domain. Menggunakan antivirus dan VPN internet positif. Yang paling terakhir, memberikan pengertian kepada anak untuk tidak mudah percaya kepada orang yang baru kenal atau hanya sebatas teman media sosial. Oke, untuk presentasi webinar hari ini hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih teman-teman semua sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam